Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama @payunghitam. Dan cerita ini berjudul Warung Sembako Pojok Wetan. Bukan mengenai pesugihan, tapi kelamnya penyesalan dalam kematian. Inilah cerita selengkapnya. Halo teman-teman, namaku Roro. Salam hangat untuk para followers Payung Hitam. Soalnya aku followernya juga. Aku mau berbagi kisah pengalamanku waktu dulu sekitar tahun 2003, waktu aku masih kelas 6 SD. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun, dirawat sama ibuku seorang diri. Aku punya kakak perempuan, sudah menikah dan akhirnya dibawa oleh suaminya, ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibu kadang bekerja di toko, tapi enggak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa selatan Jawa Tengah, dekat dengan pantai. Di sana rata-rata rumahnya berjauhan, dan jalan desa belum diaspal. Jadi di desaku ada jalan di tengahnya, yang kira-kira masuk satu truk angkut garam. Dan setiap rumah dibakarnya bukan beton, tapi bakar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar, dan sekitar 70 meteran, bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan anggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan, yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desaku. Ke jalan besar dan ada jembatan untuk lewatin sungai kecil mengarah ke desa lainnya. Untuk nyebrang pun jembatannya kecil, hanya muat satu motor. Kalau papasan ya harus bergantian, yang mana bentuk jalan pertigaan itu. Kalau ada orang awam yang lihat, pasti dianggap jalan buntu, padahal enggak. Di sana, di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, buka sebuah warung sembako yang gak terlalu besar. Super lengkap yang dijual, padahal warungnya gak besar dan sederhana saja. Bangunannya dari beton setengah kayu, yang atapnya cuma terbuat dari asbes, dan letak warung itu mepet jalan. Jadi rumah yang punya warungnya, ya menjorok ke belakang. Tetanggaku yang buka warung tersebut namanya Bujah, dengan anak semata wayangnya yang jadi kembang desa di sini. Namanya adalah Batri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Batri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bujah dan Batri ini. Tapi mereka bukan keluarga yang terbuka. Mungkin memang wataknya. Aku nggak paham. Intinya mereka jarang berbaur. Kisah ini bermula pada saat suatu hari. Saat itu aku baru pulang kegiatan tarawih di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku kadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin, aku pikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bujah. Oh ya, aku harus lewatin rumah sendiri kalau mau ke warung itu. Karena kan warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun, warung itu disebut Warung Sembako Pojok Wetan. Warung Bujah memang buka 24 jam kadang. Dan untungnya, saat itu warung Bujah masih buka. Aku celingak-celinguk, tengok kanan kiri, gak ada orang.
Aku udah ucap salam keras-keras pun gak ada yang keluar. Jadi aku tunggu saja karena aku benar-benar kepengen susu kental manis. Lagi nunggu, tiba-tiba aku dengar suara kucing dari belakang warung. Ya, namanya juga anak-anak, jadi senang sama binatang. Aku dekati suara itu sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa gak nemu, aku balik ke depan warung buat duduk lagi. Tapi suara kucing itu masih kedengaran dekat di warung. Aku balik lagi ke depan warung. Waktu sampai di depan warung, aku lihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan serta tangan dan kakinya menyerupai binatang. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing, sambil memajukan wajahnya ke arahku, seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tersadarkan diri, yang akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang bekerja saat itu, padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6 atau 7 sore. Aku sementara di rumah Pak RT sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Ternyata ibu lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebetulnya aku berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu, malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu aku lagi tidur lelap ditemani ibuku. Tiba-tiba aku bangun dan dengar ada suara soang milik tetangga yang berisik banget. Aku amati ibu yang lagi tidur di sebelahku, sama sekali gak bergeming. Aku pikir dalam hati, pules banget ibu tidurnya, sampai suara soang begini gak kebangun. Akhirnya, aku pergi ke dapur untuk ambil air. Karena aku gak bisa tidur lagi dan haus, aku lihat juga jam. Ternyata, udah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah. Aku gak bisa lihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya, aku keluar ke halaman belakang rumah. Maksudnya mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku lempar soang-soang itu pakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil ngasih makan, aku sempat bilang, "Hus, hus." Tapi tiba-tiba dia ngikutin juga. "Hus, hus" juga. Aku kaget, bingung juga siapa. Awalnya aku pikir pemilik soang itu. Mungkin gak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku matung takut sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi gak ada orang yang nyamperin soang itu. Aku cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibu. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian. Ya kalau di total ya, aku sakit selama 1 minggu. Pokoknya, semenjak aku sakit itu, kesaksian dari keluargaku bahkan warga desaku sering aku anggap aneh. Tingkahku seperti gak biasa. Gelagatku seperti wanita dewasa, padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini cerita dari buku. Karena waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan alias gak sadar. Contohnya, aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang Pak Deku ini biasa ngirim uang jajan untuk keponakan-keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang ibuku, dan setengahnya aku pegang.
Kadang aku tabung, kadang aku berjajan. Waktu itu aku belanjakan semua uang dari pakdeku untuk beli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku beli sepatu teplek atau sepatu flat yang ukurannya 38, padahal ukuran kakiku 34 atau 35. Ibuku yang awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda ibuku menerima sepatunya, tapi aku menyangkal dengan emosi. Aku bilang itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main. Pokoknya gak sudi lah, sepatu itu disentuh ibu. Ibuku cuma pasrah saja, karena mau marah pun gimana, karena sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat ke sekolah. Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku bingung aku belajar dan menyontoh siapa. Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa, ya cuma ibuku dan bapakku. Kalau kakak dan kakak iparku malah jarang. Sampai suatu ketika gak ada angin, gak ada hujan. Aku tidur 18 jam gak bangun-bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan saja, gak mau sekolah. Tapi aku betul-betul tidur. Ibu tunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik. Ibu langsung menelepon kakakku, kakak iparku dan bapakku. Aku langsung dibawa pulang ke rumah sakit yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku udah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau nggak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu aku gak ujung bangun 1 hari, 2 hari. Tidurku sampai di hari kelima, aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget. Di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku gak kenal, memakai pakaian muslim warna putih dengan perawakan tua. Di sana bapak tua itu langsung bilang, "Kan saya udah bilang, ibu tenang saja. Roro bakal bangun." Ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai atau apa aku gak paham juga. Dari penampilannya sih seperti itu. Dan beliau bukan dari desa kami. Patut saja aku gak pernah lihat beliau. Ibuku langsung melukku sambil menangis. Aku makin bingung dan kenapa aku di rumah sakit. Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama koma itu. Selama koma, waktu itu aku bangun dan ngerasa tidur sebentar, sekitar 8 jam. Padahal posisinya, di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh ngerasa berat dan aku terbangun entah di mana. Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku, merendam pakaian. Selesai itu, aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan aku sadar di situ ada bangunan kecil lain di depan rumah. Yang itu gak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Aku jalan menuju warung dan aku lihat di situ ada bocah sedang membenahi beberapa dagangannya. Bocah menegurku ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan, kenapa aku di sini? Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya gak kepengen kerjakan. Tapi aku gak bisa kontrol diriku, harus bergerak gimana atau melakukan apa. Menjelang malam, masih di kondisi alam komaku, aku tetap beraktivitas di rumah bocah tanpa segan, juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi gini, kalian pernah kan
mimpi tapi kalian bingung lagi ngapain. Tapi kalian tetap gak bisa kontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya gitu deh kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah. Mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya, aku gak ketemu Mbak Tri di rumah itu. Dalam hatiku bertanya juga, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan, entah di hari keberapa, aku mulai jenuh dan aku bingung kenapa kegiatanku selalu sama. Persis yang kulakukan kemarin di jam yang persis pula. Misal, aku menyalakan keran air pukul 10.23. Ya aku buka keran air itu di jam segitu juga di hari esoknya. Bahkan yang lebih buat aku merinding, di sore hari, aku lihat Puja yang menebang satu pohon bambu. Besoknya bambu itu seolah tumbuh semula lagi, lalu ditebang Puja dengan potongan yang sama, di jam yang sama, dan pakan Puja yang sama. Aku ngerasa ada yang gak beres, tapi aku gak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya, aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin. Aku ganti kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri sendiri juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Puja karena aku lihat lingkungan yang gak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya, menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sunyi seperti tak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh seperti hewan-hewan yang meraung dan suara orang-orang yang menangis di sekelilingku. Karena aku gak nyaman dan ketakutan, aku akhirnya balik ke rumah Puja. Saat itulah ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing perawakannya, dia duduk di ruang tamu dan langsung aja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Berasa udah kenal lama. Tiba-tiba, laki-laki itu memberikan sebuah bingkisan entah apa itu. Aku lihat juga Puja yang sangat berterima kasih ke laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Puja sebelum keluar rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan. Ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan juga bingung siapa laki-laki itu. Keesokan harinya, dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu nggak datang lagi. Tengah hari, tiba-tiba saja tubuhku merasa lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang, kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku gak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan. Dan di saat itu juga aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku bingung di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit, sambil sekali dipeluk ibu. Bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham dan gak paham apa yang telah terjadi. Yang aku paham, ada yang salah dengan diriku karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres-beres semua, akhirnya Kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantong berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun, dan juga memberi sari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi Kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami.
Aku merasa sering diamati entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian. Dan yang membuktikannya itu, selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuni lalat. Awalnya aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu. Randu besar favorit murid-murid, karena memang ada banget. Di situ tercium bau amis ikan yang entah dari mana asalnya, dan baunya kadang datang kadang pergi. Aku lihat di sekeliling gak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Ya akhirnya, aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Aku cari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku lihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Aku duduk di tengah, jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku tutupi kertas sobekan, maksudnya supaya siapapun yang nantinya duduk di situ gak akan kebasahan. Lagian baunya pun amis, dengan beberapa lalat menghinggapi. Aku lihat ke atas, tepat di ternit atap sekolah pun gak ada bocoran sama sekali. Tapi airnya semakin menetes dan banyak. Aku akhirnya masa bodoh saja. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau ya? Tapi enggak juga. Setelah kulihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku letakkan beberapa sumber di spot yang ada genangan airnya itu. Ternyata ibuku memperhatikanku. Dia bilang, "Di sini gak hujan, bahkan rumah gak bocor sama sekali. Gak ada air di sini." Dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran, kenapa kulihat di sana becek tapi ibuku bilang gak ada air. Tapi aku nurut saja karena mungkin aku ngerasa cuma kelelahan saja. Suatu ketika, suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele, dan di situ, selama perjalanan di atas sepeda ontel, ibuku mulai melihat beberapa hal yang gak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Tapi aku lihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno yang hilir mudik. Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu, aku lihat ada sosok yang pernah kulihat. Perempuan telanjang dan kaki dan tangan yang menyerupai burung. Melihat ke arahku tanpa bergeming, aku ketakutan dan melihat ke arah yang lain. Aku lihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegang erat ke lengan ibuku yang sedang makan dan aku menangis. Karena merasa gak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibu. Sampai di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku tidur duluan, sedangkan beliau bakal nyusul. Tapi sampai di kamarku, aku dibuat bingung karena kasurku basah, bau amis dan banyak lalat. Aku teriak memanggil ibuku. Kata ibuku, kasurnya gak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya gak basah. Aku semakin takut, dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan gak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya ibu manggil Pak Kiai kemarin serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga aku diruqyah. Di tengah prosesi itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok di belakangku. Kata Pak Kiai, "Nduk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok kami ke rumahmu, sekarang pulang ya. Adik ini mau istirahat." Lanjut Pak Kiai itu,
Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan kemudian mengusapnya. Besok pagi, kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama tuan rumahnya, kata Kiai itu. Kenal Pak, besok saya antar. Memang kenapa ya? Kata ibuku yang penasaran. Tapi Pak Kiai itu nggak menjawab dan pamit pulang, pergi meninggalkan kita. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu untuk pulang. Esok harinya, kami datang ke warung Puja. Di sana terlihat Puja sendirian, membaca beberapa nota di warung. Ngapunten Bu, Assalamualaikum. Kita boleh bertamu sebentar, izin Pak Kiai itu. Puja mempersilahkan kami duduk dan mengobrol di warung tamu. Aku kaget dan merinding. Aku nggak pernah masuk ke rumah Puja sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumah yang persis sama dengan aku singgah saat koma. Ibu punya anak gadis, tanya Pak Kiai pada Puja di tengah basa-basinya. Punya Pak, kata Puja yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya, tanya Pak Kiai lagi. Puja lalu memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sempat bingung. Lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu, Batri maksudnya? Kan baik-baik saja Pak, kata bapak. Di situ dalam suasana yang canggung. Kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan bapak? Ibu cuma diam sampai Puja bicara sambil nada bicaranya terdengar gemetar. Tri udah 2 tahun lalu meninggal, sakit. Dia nggak bilang sakit apa. Saya nggak punya biaya untuk ngubur pengajian dan ngubur di TPU Pak. Jelas Puja yang perkataannya sulit dipercaya. Mbak Tri ini yakin nggak ada yang dia sembunyikan. Atau ibu belum ikhlas? Tanya Pak Kiai pada Puja. Saya sudah ikhlas, saya pun sudah lupa dengan Tri, karena saya sibuk urus warung dan kebun Pak, jelas Puja. Ibu tahu Tri hamil, tanya Pak Kiai itu, yang buat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaan semakin lama semakin intim, dan rasanya menyakitkan. Kok Papa bilang begitu? Tanya Puja. Di situ, dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam komaku, ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai nggak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu selalu menganggap dirinya kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini kan memberikan sekantung biji-bijian rempah. Nah, di situ juga beliau masih mantau aku dan daerah sekitar. Yang ternyata setelah dia mati, sebab akibat dan pengalaman itu semua adalah arwah Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini, karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku, kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku lihat makhluk berkaki burung di depan warung Puja. Dan sejak itulah, sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hingga di tubuhku. Alasannya, karena aku masih murni, polos, dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Entah kenapa, makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri karena cuma Mbak Tri yang bisa merasukiku. Dan karena itu juga, setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Puja menangis mendengarkan kejadian ini, karena beliau kembali mengingat anak sematawayangnya.
Tapi bapak justru bertanya, Lah, lawang baru seminggu yang lalu, Batri ada di warung loh Pak, kata bapak ke Pak Kiai. Nanti besok kita tahlilan saja Bu. Kita juga akan kuburkan Batri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Batri itu menerima kematiannya. Ucap Pak Kiai itu pada Buja. Buja setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang bantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga nampak terkejut dan gak percaya bahwa Tri sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitaran warungnya. Tapi memang Mbak Tri nampak pendiam. Jika ada seorang yang menegur, Mbak Tri cuma mengangguk tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri cuma diam saja seolah sibuk menaiki dagangan, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya waktu acara tahlilan digelar, Buja kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan Pak Kiai, supaya mengaku apa yang sebetulnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Batri yang masih misterius itu. Karena Bapak memohon juga pada Pak Kiai itu, supaya aku bisa hidup tenang. Tri sakit Pak, saya yang merawat. Sebelum meninggal, dia murung diri selalu. Lemas badannya, tiba-tiba kurus banget. Tapi Tri gak ngaku hamil Pak. Iya saya percaya saja Pak, jelas Buja. Ada pacar ke Batri? Tanya Pak Kiai. Ada Pak, tapi gak pernah kesini lagi. Ya sudah lama sekali gak kesini, kata Buja. Pak Kiai cuma mengangguk dan minta izin masuk ke kamar bekas Batri. Di sana, Pak Kiai itu minta tinggal sendirian di ruangan. Akhirnya Buja mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk bersama Buja, bapak dan ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang Mbak Tri telah mengandung jawa bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang bikin semakin buat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Buja, pacar dari Mbak Tri tiba-tiba gak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Buja gak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Buja gak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye dengan membawa helm proyek putih. Itu yang kulihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku koma, ucapku pada Buja. Setelah acara tahlilan selesai, Buja cuma terbelalak melihatku, seolah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya. Jadi Buja sebetulnya gak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan gak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal tanpa beritahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal. Buja cuma menguburnya di pekarangan belakang rumah. Di sebelah empang atau kolam ternak ikan dan kandang soang. Sampai di sini ingat kan? Narasumber pernah digangguin suara soang dan selalu lihat genangan air. Di kuburnya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya, seperti kuli panggul sembako dan yang suka ngasih makan ikan-ikan di empang.
Mereka semua juga bukan warga di desa kami. Aku pun masih heran kenapa Puja nggak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Puja ini sebetulnya tahu anaknya meninggal? Atau emang Puja yang sengaja buat anaknya meninggal? Sampai sekarang, pengakuan Puja seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya, mari berkonspirasi. Tapi lebih baik jangan sih. Aku turut prihatin dengan Patri. BTW soal kegiatan Roro selama koma itu. Kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan kiainya, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, bakal melakukan kegiatan yang sama sebelumnya dirinya meninggal. Biasanya kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Kayak contoh Batri yang sering merendam pakaian, jaga warung, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya, turut berduka cita. Soal kelanjutan gimana keadaan Roro dan keluarganya setelah kejadian itu. Keluarganya akhirnya gak pernah mengalami gangguan aneh lagi, terutama pada diri Roro. Tapi dengan berat hati, kemampuan Roro bisa melihat apa yang bakal terjadi ke depan gak bisa dihilangkan. Jadi Roro termasuk anak indigo, tapi bukan melihat hantu, tapi bisa melihat masa depan, terutama melihat kematian. Contoh yang Roro sering lihat adalah cahaya kuning di belakang punggung seseorang yang akan menjumpai ajal pada waktu dekat. Itu saja yang bikin Roro gak nyaman sih. Selebihnya, Roro sudah dewasa dan sudah terbiasa. Sekarang Roro hidupnya biasa-biasa saja dengan keluarganya. Tapi tetap, kejadian itu gak akan pernah dilupakan dengan keluarganya. Soal warung sembako itu juga udah dijual ke tangan orang lain. Karena Puja sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena sakit. Harta warisannya atau rumah, empang dan kebun dipegang saudaranya entah siapa, yang akhirnya dijual ke orang asing. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.